Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Raffi Triani SPD dari SDN Batu Mukti. Saya akan melaksanakan tantangan pada bulan Februari, yakni bercerita pendek. Cerita pendek yang telah saya buat berjudul Mimpi Itu Tak Lagi Nyata. Kisah ini menceritakan perjuangan seorang Leiden, anak kelas 12 SMA. Dia adalah keturunan Jepang dan Indonesia. Saat ini dia sedang tinggal dengan paman dan bibinya di Bandung. Kehidupannya berjalan dengan lancar sebelumnya. Dia bisa nongkrong, dia bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Suatu ketika, dia tidak sengaja mendaftarkan dirinya untuk mengikuti les daring di salah satu klub belajar. Sebenarnya sebelum ia masuk ke dalam les ini, dia memang merasa malu pada kemampuan diri sendiri. Terlebih karena dia sudah dipanggil BK sebelumnya. Bagian BK menanyakan kepada Raiden, jika sudah lulus nanti, kamu lanjut kuliah atau kerja? Pertanyaan yang simpel, tapi saat itu Raiden belum bisa untuk menjawab pertanyaan dari guru BK tersebut. Dia belum memikirkan kehidupan setelah dia lulus SMA. Setelah keluar dari ruangan tersebut, dia memang melihat hasil selama ia belajar selama ini. Menurut BK, nilainya sangat bagus dan aman hingga kelulusan nanti. Namun, menurut Raiden, nilai itu tidak dikatakan sangat aman. Hanya aman sekali, begitu pikir dia. Kemudian, dia berpikir untuk memasuki dirinya mendaftar ke les daring tersebut. Dia berkata, ya udahlah, belajar harus digiatin nih. Kalau keterima kuliah, kalau enggak ya udah buat ngelamar kerja aja. Namun sebenarnya setelah berpikir demikian, dia pun menelpon orang tuanya yang ada di Jepang. Dia bercerita mengenai pertanyaan simpel yang ditanyai oleh guru BK yang belum ada jawabannya. Kemudian orang tuanya berkata, kamu selama ini ingin tinggal bersama kami kan? Coba buktikan bahwa kamu bisa kuliah di salah satu kampus ternama, atau tidak kamu bisa masuk ke kampus yang ada di sini. Kemudian Raiden berpikir, karena memang Raiden sangat ingin tinggal dengan orang tuanya. Karena terhalang sekolah, sehingga dia hanya boleh tinggal di Bandung. Nah, dari obrolan itu, Raiden pun merasa tersugesti untuk meningkatkan motivasi belajarnya lagi agar dia bisa masuk ke universitas yang diinginkan oleh dirinya dan orang tuanya. Dia belajar siang malam, dia mengurangi jam belajar, dia mengurangi jam untuk bermain, jam untuk nongkrong, hanya untuk belajar agar ia bisa masuk ke perguruan tinggi yang ia inginkan. Ia membuat beberapa planning, beberapa acara, beberapa rencana. Jika dia tidak bisa lulus di kampus A, dia akan berjuang di kampus B, dan seterusnya. Dia juga mengikuti seminar-seminar dan webinar di beberapa sekolah dan kampus ternama. Ujian pun tiba. Ujian saring masuk untuk perguruan tinggi yang ia inginkan. Dia berkata dalam hati, tenang, pasti bisa. Walaupun dia merasakan tubuhnya sedikit bergetar karena merasa tidak percaya diri. Dia menutup mata, kemudian berdoa dengan khusyuk meminta kelancaran dan kelulusan di ujian saring masuk perguruan tinggi. Setelah ujian saring masuk selesai, tibalah menunggu surat digital yang belum sama sekali ia terima. Rasanya sangat campur aduk, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Raiden terus mengirimkan doa perihal nasibnya. Jikapun gagal, ia merasa bukan akhir segalanya. Namun kalau berhasil, ia akan sangat bahagia. Ketika jam makan siang berbunyi,
Semua anak tentu berlomba memasuki kantin sekolah yang sedikit ramai, hingga ponsel ia bergetar. Duluan aja, ucapnya saat temannya menyenggol. Matanya terlepas dari layar ponsel cukup lama hingga matanya mengedip sekali. Dinyatakan lulus pada ujian saring masuk. Lulus? Beneran? Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar. Senyum tanda lega terpatri di indah. Ramai suara kantin tak mengalahkan bunyi dentuman di dadanya. Perjuangan itu berbuah kenyataan yang nyata. Logo kampus itu akan bertengger di dadanya. Jas itu akan ia kenakan, bahkan telinganya akan menjadi dahan untuk sebuah stetoskop. Nyata, ini nyata. Rasanya syukur tak dapat ia pungkiri. Walau ini baru awal, namun keputusan yang ia ambil, ia tidak tahu akan ada apa di depan sana. Bagaimana badai yang akan ia terpa untuk menjadi seorang dokter yang ia inginkan dan impikan. Apakah ia bisa atau tidak? Namun untuk kali ini, ia membiarkan ia bahagia dengan pencapaian yang telah ia raih. Sekian cerita pendek yang telah saya buat.